untuk kelompok 1 dan sesuai instruksi Pak Aan untuk presentasinya nanti selama 30 menit itu sudah presentasi sama tanya jawabnya, dan tanya jawabnya pun nanti tergantung sisa waktu dari presentasi kelompok 1 seperti itu. Mungkin tidak berlama-lama lagi, kepada kelompok 1 dipersilakan perkenalan dan melanjutkan presentasinya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 dari saya Muhammad Bondan Abdul Bowo. Dan saya Muhammad Fadilah. Dan saya Diotri Hirmajaya. Dan saya Eri Priyadanu. Saya Penjagawan. Kami kelompok 1 kebagian dalam teori bengkel dan laboratorium. Untuk tidak berlama-lama, yaitu pengertian laboratorium dan bengkel. Untuk laboratorium sendiri yaitu adalah fasilitas untuk eksperimen, pengujian, dan penelitian yang mengintegrasikan teori dan praktik. Dalam perkembangan, laboratorium modern mengadopsi teknologi digital seperti LOT dan cloud computing untuk monitoring otomatis dan efisiensi tinggi. Yang kedua yaitu pengertian bengkel, yaitu ruang praktik teknis yang melibatkan penggunaan mesin industri dan alat berat. Dan bengkel modern mengimplementasikan smart workshop dengan sensor dan sistem digital untuk pelatihan dan yang adaptif dan inovatif. Yang kedua yaitu fungsi laboratorium dan bengkel. Untuk yang pertama yaitu laboratorium dalam pembelajaran praktik berfungsi untuk menguji hipotesis dan pengembangan keterampilan teknik dasar melalui eksperimen langsung. Yang kedua yaitu inkubator inovasi, yaitu mendorong kolaborasi multidisiplin dan pengembangan teknologi baru melalui eksperimen dan prototipe. Yang ketiga yaitu laboratorium virtual dan digital, di mana mendukung pembelajaran jarak jauh dan monitoring real time dengan teknologi LOD dan digital twin. Untuk yang selanjutnya itu fungsi bengkel. Yang pertama yaitu ada pelatihan keterampilan teknis, di mana pengoperasian mesin produksi dan penerapan prosedur kerja sesuai standar industri. Yang kedua itu pembentukan karakter kerja, di mana menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan budaya kerja profesional melalui praktik langsung. Yang ketiga itu peningkatan keterlibatan, di mana metode workshop meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving siswa sendiri. Yang ketiga yaitu persyaratan laboratorium dan bengkel. Untuk persyaratan laboratorium, di mana ruang harus memiliki ventilasi yang baik, pencahayaan cukup, sistem keamanan, dan peralatan keselamatan seperti APAT dan P3K. Yang kedua yaitu desain ergonomis, di mana ruang terpisah dalam untuk bahan bahaya itu tidak digabungkan dalam mesin-mesin yang bisa menyebabkan meledak atau bakar gitu ya. Yang ketiga itu mengikuti standar mutu seperti ISO atau IEC 170 17025 untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Untuk persyaratan bengkel yaitu area kerja dibagi berdasarkan jenis risiko dan aktivitas, di mana setiap area dilengkapi dengan rambu keselamatan dan jalur evakuasi. Untuk yang kedua yaitu pemakaian alat pelindung diri wajib atau APD, serta sistem pendingin berbasis evaporatif cooling untuk kenyamanan kerja. Yang ketiga itu penggunaan perangkat lunak, manajemen produksi, dan sensor untuk pemantauan mesin, peningkatan efisiensi dan keselamatan. Yang terakhir itu sarana dan prasarana laboratorium dan bengkel. Untuk yang laboratorium ada alat ukur modern, di mana mikroskop elektron, spektrometer, dan CMM untuk pengukuran presisi tinggi. Yang kedua itu alat uji material, mesin uji modulus elastisitas dan ketahanan material dalam berbagai kondisi. Kedua itu sistem automasi digital, di mana sensor IoT dengan digital twin untuk monitoring suhu, kelembaban, dan keamanan secara real time. Dan terakhir itu sarana dan prasarana bengkel, di mana mesin produksi berat, di mana diisi dengan mesin bubut, press, line listrik, dan CNC untuk praktik manufaktur dan perakitan. Yang itu workshop kreatif, di mana ada printer 3D, laser cutting, dan mesin CNC ringan untuk prototipe dan inovasi produk. Yang terakhir itu sistem monitoring real time, di mana sensor IoT terintegrasi cloud untuk deteksi dini kerusakan dan preventif maintenance. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen bengkel. Untuk yang pertama, dari penjelasan manajemen bengkel dan laboratorium di era industri 4.0 semakin penting seiring dengan berkembangnya teknologi digital.
seperti Internet of Things, kecerdasan buatan atau AI, dan analisis data besar yang memungkinkan pengawasan dan pemeliharaan mesin. Untuk poin-poinnya terdapat keutamaan manajemen. Untuk yang pertama, pentingnya manajemen di bengkel dan laboratorium di era industri 4.0 untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan ketepatan dalam pengelolaan. Dan selanjutnya ada peran teknologi. Peran teknologi modern seperti IoT dan AI serta data analitik dalam pengawasan dan pemeliharaan mesin secara real time. Dan selanjutnya ada perbandingan model manajemen. Perbandingan di sini membandingkan dua metode manajemen, yaitu manajemen konvensional dengan manajemen metode modern yang terintegrasi. Untuk manajemen konvensional lebih manual, rentan human error, dan kurangnya efisiensi. Untuk manajemen modern yang terintegrasi, berbasis digital, integrasi IoT, otomatisasi, sistem informasi yang terintegrasi, data analisis yang real time, serta pengambilan keputusan yang cepat. Selanjutnya ada teknologi kunci dalam manajemen bengkel dan laboratorium. Sensor dan IoT untuk memonitoring mesin secara real time. Selanjutnya ada big data dan data mining untuk memprediksikan kerusakan dan optimasi dalam pemeliharaan. Selanjutnya ada artificial intelligence atau AI untuk dapat memprediksikan perawatan mesin secara efisien. Dan selanjutnya ada pemrograman linear campuran atau disingkat MILV untuk optimasi jadwal dan alokasi sumber daya yang ada. Dan selanjutnya ada decision support system yang berbasis data dan AI. Selanjutnya ada manfaat penggunaan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital dalam manajemen bengkel dan laboratorium membawa manfaat signifikan berupa peningkatan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses serta pemantauan mesin secara real time menggunakan sensor IoT. Untuk yang pertama, manfaat dalam penggunaan teknologi digital yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dan selanjutnya memperpanjang umur aset serta mengurangi downtime. Yang selanjutnya ada meningkatkan keselamatan kerja dengan menggunakan panduan interaktif berbasis AI. Dan selanjutnya memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha di era industri 4.0. Selanjutnya ada strategi dalam pengelolaan, pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, penguatan budaya organisasi dan perilaku yang bekerja sangat penting. Dalam hal ini, penguatan budaya dalam manajemen industri itu merupakan hal yang sangat penting. Dan selanjutnya ada kebijakan pengelolaan pengetahuan yang terintegrasi, memfasilitasi operasional dan tujuan strategis organisasi. Nah, selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan kompetensi pengembangan kompetensi operator dalam penggunaan teknologi digital. Baik, berikutnya di sini saya akan membahas terkait perangkat operasional yang meliputi kurikulum, silabus, dan juga RPP. Definisi dari kurikulum vokasional sendiri adalah kurikulum vokasional adalah struktur pengetahuan dan keterampilan yang dirancang untuk menyiapkan peserta didik agar kompetensi dunia kerja. Menyiapkan peserta didik agar kompetensi dunia kerja. Kurikulum ini tidak hanya menekankan aspek praktis, tetapi juga mencakup pemahaman teoritis yang mendalam. Menurut Young and Campbell dalam bukunya yang berjudul Curriculum and Qualification for South Africa Further Education, kurikulum vokasional harus mencerminkan tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas, seperti peningkatan partisipasi kerja, akses ke pendidikan tinggi, serta pembentukan warga negara yang produktif. Oleh karena itu, kurikulum ini perlu menyatukan pengetahuan praktis dan teoritis serta dirancang berdasarkan kebutuhan nyata dunia kerja. Dengan demikian, kurikulum vokasional bukan hanya alat pelatihan, melainkan juga sarana strategis untuk transformasi pendidikan dan pembangunan ekonomi. Kemudian ada pengembangan kurikulum vokasional. Pengembangan kurikulum vokasional memiliki peran strategis dalam menyiapkan siswa yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri. Penelitian oleh Samsung dan tim dalam proyeknya yang berjudul A Study of Model of Vocational Curriculum Development Under Vocational Education
Education. Analisis mereka